Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah sampaikan kita memasuki bulan suci Ramadan. Dulu ulama kita 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka udah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita biasanya baca doa itu di bulan Rajab mulainya. Tapi kalau ulama dulu 6 bulan sebelum Ramadan, berarti bulan apa itu? 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah baca itu. Karena inginnya mereka sampai usia mereka di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita menumpuk pahala. Hal-hal kecil yang baik yang kita kerjakan pun nilainya besar di bulan Ramadan. Apalagi yang kita kerjakan adalah hal-hal besar. Yang kedua, semua perbuatan kita di Ramadan siang dan malam itu mengampunkan dosa. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang siangnya puasa diampunkan dosanya. Wa man qama ramadhana, yang malamnya mendirikan malam, menghidupkan malam dengan tarawih, dengan witir, Allah juga ampunkan dosanya. Siang beramal terampun dosa, malam beramal terampun dosa. Maka kata Rasulullah, di hari raya kita ini seperti anak yang baru dilahirkan oleh orang tuanya, bersih dari dosa. Tapi tak semuanya mendapatkan itu, hanya orang yang sungguh-sungguh menjalankan Ramadan dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan adalah bulan yang spesial bagi kita. Ulama berbeda pendapat apakah bulan-bulan haram itu lebih baik atau bulan Ramadan. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bulan Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan haram. Alasannya banyak. Ramadan itu ada puasa wajib yang hanya ada pada bulan itu. Ada ibadah lain, i'tikaf pada bulan itu. Ada Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan itu. Maka ulama mengatakan apa? Ramadan lebih baik dari semua bulan-bulan yang lain. Maka disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Induknya daripada semua bulan-bulan yang ada adalah Ramadan. Maka rugi rasanya kalau kita udah dekat Ramadan tapi usia tak sampai. Maka berdoa kepada Allah biar habis umur di bulan Ramadan ini. Kalaupun mau mati dicabut oleh Allah di hari raya pertama. Tapi itu pun kita kadang di hari raya pertama dah jadi setan kita. Kenapa dah jadi setan? Kita udah banyak mubazir di hari raya pertama. Pergi rumah sini singgah makan lontong sedikit, sisanya dibuang. Singgah sana lagi makan lontong sedikit, dalam piring tu masih banyak dibuang. Udah jadi setan kita, mubazir. Buka minuman botol, minum 2 teguk, sisanya masuk tong sampah. Singgah lagi rumah saudara yang sini 2 teguk, sisanya masuk tong sampah. Jadi setan kita. Itu baru hari raya pertama. Jadi kalau mau mati, malam raya mati. Supaya bersih. Di saat kita bersih, di saat itu Allah ampunkan dosa kita. Saat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bahagia masuknya Ramadan? Ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif mengatakan gini, siapa yang gembira masuknya Ramadan, maka haram baginya neraka. Hadis itu dhaif, diakui kedhaifannya. Tapi secara makna ini perlu dipertimbangkan maknanya. Bahagia dia
masuk Ramadan. Apa yang membuat kita bahagia Ramadan? Janji-janji Allah banyak di Ramadan ini. Rasulullah begitu mau masuk Ramadan, apa kata Rasulullah? Laqad ja'akum syahru ramadana syahrun mubarakun. Ini dah datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, penuh berkah Ramadan ini, disebut oleh Rasulullah. Maka berpuasa. Bahkan di surga itu ada satu pintu namanya pintu Rayyan. Di pintu Rayyan ini akan ada malaikat yang Allah tugaskan memanggil-manggil orang yang berpuasa. Mana yang berpuasa lewat pintu ini, mana puasa lewat pintu ini, mana puasa lewat pintu ini. Tapi ada kabar buruknya. Kabar buruknya apa? Ternyata tak semua orang mendapatkan keutamaan itu. Maka kata Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu hazzun min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak juga orang puasa tapi enggak dapat apa-apa. Dia cuma lapar, haus, tapi yang tadi kita sebutkan semua itu dia enggak dapat apa-apa, nol nilai puasanya. Maka kita perlu memperhatikan itu. Nah, singkat, Imam Ghazali membagi orang berpuasa itu 3 levelnya. Pertama, ada level orang puasa itu namanya level awam. Level awam ini puasa macam orang bodoh aja. Puasanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan kelamin, cuma itu puasanya. Mulut mencarut, jalan terus. Apalagi melihat hal-hal yang tidak halal dilihat, jalan terus. Menggibah orang, jalan terus. Ini namanya puasa awam. Puasa awam ini lepas kewajiban memang, tapi nilainya 0. Mulut masih ngomongin orang, masih membicarakan atasan, masih membicarakan kawan, masih membicarakan bawahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zaur," yang tidak meninggalkan bicara kotor, bicaraan orang, menggibah, memfitnah, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Tak peduli Allah, dia mau lapar, mau haus, Allah tak kasih dia pahala. Jadi ini yang paling rendah. Yang paling rendah cuma menahan lapar, menahan haus, menahan kemaluan, tidak berhubung kepada istri. Asalkan tak batal aja puasa. Namanya puasa awam. Naik level 2 ada namanya puasa khawas. Khawas itu bahasa kitanya istimewa. Tidak hanya perut dan kemaluan yang puasa, tapi semua organ tubuh puasa. Mata puasa, tidak melihat yang haram-haram. Telinga berpuasa, tidak mendengarkan gibah orang. Mulut berpuasa, tidak mencarut, tidak memfitnah orang. Tangan puasa, tidak memegang hal-hal yang tak halal dipegang. Kaki puasa, tidak melangkah ke tempat yang baik. Tapi dia level 2 karena tidak hanya menahan diri dari membatalkan, tapi menahan diri yang dapat merusak puasa. Jadi puasa itu yang ditahan 4. Lapar, haus, kemaluan ditahan, jangan berhubungan kelamin suami istri. Yang kata Imam Ghazali yang keempat adalah mulut. Mulut ini jangan menggibah orang, jangan mencarutin orang, jangan mencaci orang. Yang 3 ini membatalkan puasa, yang 1 ini membatalkan pahala puasa. Orang yang mencarut, orang yang menggibah orang saat puasa, puasanya sah, tapi nilainya 0. Nah, maka itu level yang paling rendah. Kita naik ke level 2. Ada lagi level yang paling tinggi, namanya level khawasul khawas. Khawasul khawas itu artinya yang istimewa dari yang teristimewa. Di atas istimewa lagi, enggak tahu bahasanya apa. Istimewa dari yang istimewa. Gimana bentuk puasanya? Perut ditahan, kemaluan ditahan, organ-organ tubuh pun ditahan, tidak melahirkan dosa. Dan setiap waktu yang dia miliki, dia jadikan kesempatan untuk beribadah. Saat senggang kerja, dia berzikir. Habis solat, dia punya waktu, dia baca Quran. Ada majlis ta'lim, dia mengikuti majlis ta'lim. Dia isi waktu-waktunya dengan hal-hal baik. Jadi tidak hanya beribadah, tidak hanya menahan diri, tapi mengisi waktu-waktu kosong selama puasa, mendekatkan diri kepada Allah. Ini levelnya namanya khawasul khawas, yang istimewa dari yang istimewa. Yang sampai ke level inilah ada jalur khusus untuk dia masuk surga. Namanya surga, pintunya itu namanya pintu Rayyan. Ini yang didapati orang-orang seperti ini. Dan buahnya apa? Buahnya adalah
la'allakum tattaqun. Keluar dari puasa, masuk hari raya, akhlaknya terjaga, mulutnya terjaga, hatinya terjaga, tidak pelit dia, tidak serakah dia. Karena semua ibadah itu tujuannya hanya mendidik akhlak orang. Makin giat dia puasa Ramadan ini, hari raya makin bagus akhlaknya, berarti puasanya diterima. Kalau masih makin parah kelakuannya, berarti ada yang masalah di dalam puasanya, penghayatannya bermasalah. Maka kita harus menghayati kenapa Allah wajibkan kita puasa, kenapa Allah harus menyuruh kita menahan lapar. Hayati itu agar kita merasakan kemiskinan orang, agar kita peduli dengan keadaan orang, agar kita tidak rakus, agar kita tidak menghalalkan segala cara. Itu sebenarnya yang Allah tujukan itu. Dan ujung-ujungnya agar akhlak kita terdidik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu kita lewati dengan baik. Ada majlis-majlis taklim, ikutilah agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.